Fadhal Syekh Abdul Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Tuan Guru Bajang, Dr. Muhammad Zainul Majdi, karena kata orang Arab, al-masyghul la yushrol, orang yang sibuk tidak boleh diganggu. Alhamdulillah bertemunya di pondok pesantren Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah artinya ya hikmah. Maka ini adalah tempatnya hikmah, tempat bertemunya semua kebaikan-kebaikan. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang sudah diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan hikmah itu insyaallah. Tiap hari diajak supaya dia meninggalkan agama Islam, meninggalkan Nabi Muhammad SAW, meninggalkan agama yang sudah diajarkan oleh guru-guru. Dia nggak bisa jawab karena dia anak kecil. Akhirnya dia pergi ke belakang, ada gudang, dia buka-buka buku, dapatlah buku 2 jilid, judul bukunya Izharul Haq. Izhar artinya menyatakan, menampakkan, sedangkan hak adalah kebenaran. Izharul Haq, tampaknya kebenaran. Akhirnya buku itu dia baca, dia pahami, dia pelajari, akhirnya dia punya pemahaman akidah yang kuat. Setiap orang yang datang kepada toko dia berjual garam itu ingin memurtadkan dia, dia lawan, dia debat, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, berikanlah contoh suri tauladan yang baik. Dan kalau berdebat, wajadilhum, debatlah mereka, tapi dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Lalu kemudian buku itu dia simpan, dia pahami, dia pelajari. Buku yang ditulis oleh seorang ulama India, namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Siapa namanya? Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Biasanya ujung nama itu menunjukkan tempat orang. Al-Hindi berarti orang India, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Lomboki orang Lombok. Lalu kemudian anak laki-laki ini menjadi pendebat ulung, walaupun bapaknya hanya pedagang garam dan dia melanjutkan kerja jual garam, tapi karena dia rajin membaca, memahami, menghafal, akhirnya dia seorang pendebat namanya Ahmed Deedat dari Afrika Selatan. Pusatnya namanya Durban, nama lembaganya IPCI, International Propagation Center, Islamic International Propagation Center, pusat propaganda dakwah Islam. Lalu kemudian Syekh Rahmatullah Al-Hindi yang menulis kitab Izharul Haq ini berdebat dengan misionaris di India. Akhirnya dia menang. Waktu itu India dijajah oleh Inggris. Rupanya orang Inggris tidak senang, dia mau ditangkap, dia lari ke Riyadh. Sampai di Riyadh dia melanjutkan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah dia mengajar.
dan di antara majlis yang paling ramai di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu ada tiang-tiangnya, ini ada majlis, ini ada majlis, ini ada majlis. Makanya kalau ada jamaah yang suka nyender di tiang, itu berarti sedang bermajlis. Lalu kemudian majlis yang paling ramai adalah majlis Syekh Rahmatullah Al-Hindi yang menulis kitab Izharul Haq itu. Lalu di antara majlisnya itu ada seorang perempuan. Perempuan itu orang kaya, punya tanah. Perempuan itu namanya Saula. Siapa namanya? Saula. Lalu dia wakafkanlah tanah itu, dan tanah itu dibuat sekolah. Sekolah itu bahasa Arabnya madrasah. Untuk mengenang perempuan itu Saula, maka sekolah itu bernama Madrasah Saulatiyah. Lalu berdatanganlah orang dari Nusantara ini belajar. Ada yang datang dari Pulau Sumatera, namanya Syekh Mustafa, belajar ke Saulatiyah. Setelah pulang, berdirilah pondok pesantren tertua di Sumatera, namanya Mustafawiyah, karena kebetulan yang mendirikannya Mustafa, jadi namanya Mustafawiyah. Kalau kebetulan yang mendirikan Abdul Somad, namanya Somadiyah, tahun 1912. Lalu kemudian ada yang datang dari wilayah timur Indonesia, dari Pulau Lombok, itulah dia Maulana Sayyidi Syekh Zainuddin Abdul Majid rahmatullah alaih. Lalu kemudian setelah beliau pulang, berdirilah satu lembaga besar yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Saya kemarin memberikan tausiah di salah satu desa, katanya satu-satunya desa di Pulau Lombok ini yang berasal dari bahasa Arab. Katanya asalnya dari kata qawi, nama desanya Kawu. Ada yang profesor ngomong, Ustaz Somad, ini desa Kawu dari bahasa Arab. Saya, apa tuh? Dari qawiyu, artinya kuat. Ustaz Somad, di sini dulu orang sholatnya cuma 3 kali, dan yang puasa hanya orang-orang tua saja, yang sholat hanya orang-orang yang sudah jompo saja. Sampai akhirnya datanglah Maulana Sayyidi Syekh Zainuddin Abdul Majid rahimahullah. Lalu kemudian beliau berdakwah, mengirimkan dai-dainya, berkembanglah dakwah Islam sampai hari ini, sampai hari kiamat insyaallah. Salah satu murid dari Maulana Syekh adalah, itulah dia Tuan Guru Muhammad Juwaini Mukhtar, yang hari ini haulnya sedang kita peringati. Mudah-mudahan putra-putra tuan-tuan guru beliau, murid-murid beliau, dan semua yang hadir ini mendapatkan barokahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hala yahulu haulan. Haul artinya sudah 1 tahun. Makanya kalau ada orang mau bayar zakat ditanya, ini sudah 1 haul belum? Artinya sudah 1 tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Haul sudah memperingati 1 tahun, 2 tahun. Haul itu menurut sebagian orang tidak pernah dilaksanakan Nabi, maka melaksanakan haul itu bid'ah. Jadi kalau haul itu bid'ah, yang melaksanakannya masuk neraka, yang datang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nah, ini jamaah kurang simpatinya. Mestinya kalau yang ceramah masuk neraka mestinya sedih, ini malah ketawa. Ada seorang ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Siapa namanya? Syekh Ibnu Utsaimin. Didirikan satu gedung namanya Museum Ibnu Utsaimin. Di situ ada kacamatanya, ini kacamata Syekh Ibnu Utsaimin. Di situ ada penanya, ini pena terakhir Syekh Ibnu Utsaimin. Di situ ada kitabnya. Haul enggak boleh, tapi mendirikan museum
Itu sama. Lalu kemudian diperingati namanya Usbu Muhammad bin Abdul Wahhab. Untuk memperingati Muhammad bin Abdul Wahhab, maka diadakan seminggu berturut-turut, menceritakan tentang nasabnya, menceritakan tentang kitabnya, membahas tentang ilmunya. Namanya Usbu Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau haul nggak boleh, tapi kalau peringatan seminggu boleh. Itu namanya sama seperti orang dikasih makan ikan nggak mau. Ini ikan nggak boleh, saya nggak bisa makan ikan. Tapi kalau ikannya di blender, lalu dikasih tepung, setelah itu dimasukkan dalam cuka, lalu dia makan, yummy. Terus kita kasih tahu, itu kan ikan. Enggak, ini bukan ikan, ini empek-empek kapal selam. Faham? Jelas? Substansi daripada haul itu adalah mengenang ulama. Kalau kita tidak mengenang tuan guru kita, tidak memperingati hari lahirnya, hari wafatnya, ilmunya, pondoknya, nanti anak kita lebih kenal Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt daripada para alim dan ulama. Kenapa para ulama-ulama kita di Lombok ini dikenal oleh masyarakat? Kenapa anak-anak kita bisa tahu? Itu barokah dari peringatan haul. Maka kira-kira ke depan haul ini kita teruskan atau kita hentikan? Saya nggak setuju ada haul, Pak Ustadz. Oke, kalau kamu nggak mau haul, buatkan museum 10 lantai. Namanya Gedung Tuan Guru Muhammad Juwaini Mukhtar, yang di dalam ada jubahnya, ada kitabnya, ada kacamatanya, ada penanya, ada gambarnya, sehingga ketika orang masuk ke dalam, dia sudah melihat biografinya. Kira-kira bagus diperingati pakai haul atau dibuatkan gedung? Dua-duanya. Gedungnya dibuat, tanah masih banyak kosong, tanah orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan guru-guru kita ini tidak hanya diperingati dengan haul, tapi diperingati dengan mendirikan gedung-gedung, ada terowongan waktu. Jadi ketika santri-santri masuk ke terowongan waktu, tapi yang ngomong, yang menjelaskan siapa? Nggak perlu ada Ustadz Somad yang menjelaskan situ, cukup pakai kris, QRIS. Jadi scan, jadi misalnya ini gambar Tuan Guru, di pojok gambar Tuan Guru itu ada barcode, jadi tinggal scan. Begitu di scan langsung keluar suara, ini adalah tempat kelahiran Tuan Guru Muhammad Juwaini Mukhtar. Beliau dilahirkan, beliau belajar, ini ijazah sanad beliau, ijazah sanad zikir doanya. Suaranya itu langsung connect ke internet dan channelnya jalan terus. Nama channelnya channel Darul Hikmah Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sehingga kalau 1, 2, 3, 10 yang nonton, channelnya jalan terus, sehingga berkah dunianya dapat, akhiratnya dapat, masuk ke pondok, murid-murid belajar, ilmu pengetahuan banyak. Kira-kira bagus atau tidak bagus? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan tradisi yang baik, falahu ajruha, dia akan dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang yang melakukan setelahnya, melakukannya terus dilaksanakan tiap tahun, dia dapat pahalanya sampai hari kiamat, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tidak berkurang sedikit pun pahala mereka. Mudah-mudahan nanti kalau saya meninggal, anak-anak cucu saya membuat haul dan membuatkan museum Abdul Somad. Jadi ada museum Abdul Somad, lalu di situ ada gambar saya bersama TGB pada tanggal 24 Mei di pesantren Darul Hikmah, sehingga nanti setiap jamaah yang datang melihat, wow, amazing. Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan.
maka tinggalkanlah kenangan yang indah-indah. Kira-kira kenangan dengan tuan guru indah atau tidak indah? Almar'u ma'aman ahab. Ini masyarakat bisa datang ramai begini, apa ada pembagian sembako? Ada pembagian surat tanah? Semuanya datang karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Lalu selama di acara haul itu apa saja yang dilakukan? Saya dengar tadi, mari kita bacakan sholawat yang didapatkan, disusun, ilham, kemuliaan, diijazahkan oleh tuan guru, lalu kemudian kita semua ikut membacanya, lalu kemudian dikatakan bahwa ini semua keluarga besar Nahdlatul Watan menghafalnya, mengingatnya, membacanya, mengajarkan kepada anak-anaknya. Tadi kalau Bapak Ibu melihat mulut saya bergerak, saya mencoba ngikuti dari belakang. Isinya adalah memohon kepada Allah supaya Allah menurunkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam solawat itu ada doa meminta kepada Allah supaya kita mendapat rahmat, mendapat barokah, mendapat ampunan, mendapat kebaikan, khusus untuk keluarga besar Nahdlatul Watan dan umum untuk muslimin dan muslimat. Kira-kira doa dengan bertawassul kepada Nabi itu baik atau tidak baik? Tapi sebagian orang mengatakan tidak boleh bertawassul menyebut nama Nabi karena Nabi sudah meninggal dunia. Nggak boleh minta kepada orang mati karena orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Jamaah mulai ragu, betul apa nggak betul? Abdullah bin Umar kalau dia pulang dari musafir, dia tidak pulang ke rumah menemui istrinya, dia tidak pulang ke rumah menemui anaknya, tapi dia datang ke depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertanyaannya, Nabi itu hidup atau sudah meninggal? Kok udah meninggal kenapa diucapkan salam? Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam yang nggak boleh dijawab, salam imam sholat asar tadi, assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab, waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita belum siap mental untuk menjawab salamnya. Itulah ketika kita lewat di pemakaman, kita ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab atau tidak menjawab? Menjawab. Kalau nggak jawab, ngapain kita mengucapkan salam? Tapi kenapa kita tidak dengar? Karena kita belum punya iman yang kuat untuk mendengar ucapan mereka. Nabi mendengar atau tidak mendengar? Mendengar. Para ulama-ulama, wali-wali Allah mendengar atau tidak mendengar? Mendengar. Allah membuat kita tidak mendengar supaya kita tidak pingsan, supaya kita tidak jadi orang tukang ngomong, tukang cerita. Itu hikmah yang diberikan Allah pada kita. Kita tidak mungkin disuruh mengucapkan salam pada tanah, nggak mungkin mengucapkan salam pada batu nisan, nggak mungkin mengucapkan salam pada tiang. Pastilah kita mengucapkan salam kepada Nabi yang hidup, dan kehidupan Nabi itu khusus, kehidupan alam barzahnya istimewa. Apakah jenazah Nabi dimakan cacing tanah? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau ada orang yang mengatakan jenazah Nabi itu sudah hancur, dagingnya sudah tinggal tulang, tulangnya sudah berkeping, nggak ada lagi. Ada seorang sultan, raja, namanya Sultan Nuruddin Zangki. Siapa namanya? Nuruddin Zangki. Tolong semua nama yang saya sebutkan ini adik-adik santri catat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Suatu malam Sultan Nuruddin Zangki bermimpi
Dalam mimpinya dia melihat ada orang yang akan mencuri jenazah Nabi. Lalu kemudian dia kerahkan kepada semua Satpol PP. Oh, waktu itu belum ada. Dia serahkan kepada tentara-tentara askarnya, tolong periksa rumah-rumah sekitar Masjid Nabawi. Ternyata setelah diperiksa rumah sewa kos-kosan, ada satu rumah yang ada lobangnya, dan lobang itu menuju makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kamar ini disewa orang Yahudi, mereka ingin mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari riwayat ini? Bahwa orang Yahudi tahu jasad Nabi tidak hancur. Jadi kalau ada orang Islam yang nggak tahu jasad Nabi itu nggak hancur, berarti lebih parah dari Netanyahu. Akhirnya Sultan Nuruddin Az-Zanki memerintahkan supaya keliling makam Nabi itu dicor pakai timah. Itulah cor yang pertama dalam sejarah makam Nabi, dicor ke dalam supaya tidak ada yang bisa mencuri jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Nuruddin Zanki tahu? Dari mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi melihat aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat aku. Li'anna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi kata Tuan Guru Bajang tadi, mimpinya mesti dengan ilmu. Ini banyak sekarang ngaku ketemu Nabi. Ustaz, tadi malam saya ketemu Nabi. Di mana rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu kungfu master. Nabi itu rambut dan jenggotnya yang hitam hanya belasan saja. Jadi kalaupun orang mimpi ketemu Nabi, mesti sesuai dengan yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, yang juga penulis kitab Sunan At-Tirmidzi. Maka semuanya berdasarkan ilmu. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap kali orang mengucapkan salam, dia membalas salam kepada kita. Itulah kenapa tadi Tuan Guru Bajang mengucapkan salam 3 kali. Kenapa beliau mengucapkan salam 3 kali? Suatu ketika ada sahabat mau didatangi Nabi. Sahabat dalam rumah, datang Nabi. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Dia diam. Lalu kemudian Nabi pergi. Ketika Nabi pergi, baru dia buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tadi ada di dalam? Ada. Kenapa kamu nggak jawab salam saya? Supaya dapat salam 3 kali. Tapi ini jangan dipraktekkan di rumah nanti. Mana tahu kami datang, assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Pas sudah mau pergi, baru buka pintu. Saya langsung pergi aja. Assalamualaikum. Selamat pondokmu, selamat anakmu, selamat desamu, selamat imanmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat suamimu dari pelakor. Warahmatullah, engkau dirahmati Allah, desamu dirahmati Allah, pondokmu dirahmati Allah. Wabarakatuh, barokah duniamu, barokah hartamu, barokah ilmumu. Jadi tadi dari Tuan Guru kita mendapat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, rahmat, barokah. Salam, rahmat, barokah. Jadi siapa yang nggak datang haul, jangan heran kalau hidupnya nggak barokah. Kenapa? Paling-paling ketemu sama kawan, apa kabar bro? Saya kalau datang tadi disambut dengan anak-anak santri yang hebat bahasa Inggris, welcome. Saya nggak mau. Karena welcome artinya well, bagus. Come, datangnya bagus, pulangnya. Saya nggak mau kalau disambut oleh santri good morning. Good, bagus. Morning, pagi. Paginya bagus, malamnya. Tapi ketika disambut dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan kita semua mendapatkan salam, rahmat, dan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian apa saja yang ada dalam haul? Kita dapat ijazah.
Ajaza yujizu ijazah. Ijazah artinya boleh. Bahasa Inggrisnya licence. Licence. Licence artinya ijazah. Makanya kalau tamat dari Al-Azhar itu dapat detail namanya LC. Nanti ibu ditanya sama anaknya, mama, Ustaz Somad itu ujung namanya LC. LC itu artinya apa? Lucu. Nanti anaknya nanya sama ayah, Ustaz Somad itu ujung namanya LC, artinya apa? Lama di Cairo. LC itu singkatan dari licence, bacaannya lisans. Kalau orang Malaysia nyebutnya lesen. Kalau disemprit sama polisi di tengah jalan, prit, stop, polisi akan nanya, mana lesen awak? Surat izin untuk mengendara, SIM, surat izin menikah. SIM, surat izin mengendarai sepeda motor. Maka ijazah artinya sudah boleh mengamalkan zikir-zikir tadi karena sudah dapat ijazah. Saya menerima ijazah dari Tuan Guru. Cara menerima ijazah, qabiltu artinya saya terima ijazahnya. Mestinya tadi acara ini Tuan Guru Bajang duduk di atas membacakan kitab dan mengijazahkan. Saya bilang saya duduk di bawah karena niat saya datang kemari mau belajar dan nerima ijazah. Beliau nggak mau naik ke atas, beliau duduk di bawah. Cuman nggak fair, waktu pas giliran ceramah saya duduk di bawah, ditariknya tangan saya ke atas. Ini 1-0 namanya. Mudah-mudahan nanti kita dapat ijazahnya semua. Saya tidak mau gara-gara kedatangan saya Bapak Ibu tidak dapat ijazah kitab, gara-gara saya datang Bapak Ibu nggak dapat ilmu. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Jangan pulang dari sini nanti ditanya orang, kamu hadir di haul Tuan Guru kemarin? Alhamdulillah. Jadi dapat ijazah, nggak dapat gara-gara Ustaz Somad datang. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, mengampuni kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Apakah kalau Tuan Guru kita meninggal lalu hubungan kita putus? Iza mata ibnu Adam. Yang betul bunyi lafaznya dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Kalau manusia mati, putus. Lalu kemudian orang meninggal, putus. Lalu kenapa kita masih kirim? Kita masih kirim. Apa yang kita kirim tadi? Ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhina syai'ul lillah bisababihim manijtama'na hahuna bisababihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tolong nanti kalau acara-acara haul Al-Fatihah itu betul-betul dibaca. Soalnya di beberapa tempat saya lihat banyak pas baca Fatihah macam dapat bakwan panas. Ini ayat Al-Quran, ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah, ada makharijul hurufnya, maka baca betul. Tapi alhamdulillah di haul ini semua bacaannya betul, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kita kirimkan bacaan pangkal Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai pada ayat wa ulaika humul muflihun. Apakah bacaan Al-Quran yang kita baca tadi sampai kepada sahibul haul, semua yang kita peringati haulnya hari ini? Kok yakin? Memang ada surat keterangannya. Saya kalau ada yang nantang, Ustaz Somad, mana buktinya bahwa bacaan Al-Fatihah dan bacaan awal Al-Baqarah yang kalian baca tadi sampai? Saya nggak ada buktinya. Saya cuma bisa minta nama kamu lengkap dengan BIN-nya. Nanti kalau meninggal cepat-cepat kasih tahu, saya kirim. Kalau nggak sampai kasih tahu cepat-cepat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nanti kalau saya meninggal, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, nanti kalau saya meninggal, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, bacakan pada bagian kepala saya Al-Fatihah, pada bagian kaki saya ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itulah yang kita baca 3 ayat terakhir tadi. Ini sahih atau enggak sahih? Sahih Pak Ustaz. Hadisnya sudah diteliti oleh seorang warga Saudi Arabia, namanya Dr. Bassam. Siapa namanya? Dr. Bassam dapat gelar doktor gara-gara meneliti kitab Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai, muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul qur'ana kullahu kana hasanan, kalau dikhatamkan satu khatam Al-Quran 30 juz bagus, afdal. Tidak sanggup baca Al-Quran 30 juz, dipilih surat-surat ayat-ayat yang penting-penting, Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, lalu dikirimkan. Tapi yang paling bagus kata Imam Syafi'i, wa in khatimul qur'ana kullahu hasanan, maka sepaling bagusnya adalah sehatam Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kalau Ustaz Abdul Somad meninggal, jamaah ini mau menghatamkan sehatam Al-Quran. Mau? Awas kalau enggak. Yang mau alhamdulillah, yang enggak mau enggak apa-apa. Ustaz Somad enggak ngancam-ngancam. Yang penting sudah berharap, mudah-mudahan kita nanti pun anak-anak kita dari pondok pesantren Darul Hikmah akan mengirimkan bacaannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bacaan Quran. Yang kedua, doa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Apakah doa-doa yang kita baca tadi sampai kepada almarhum? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, wahai Humaira, kalau engkau lewat di kubur, jangan mulutnya diam saja, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Panjang sekali Pak Ustaz, nggak ada yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak hafal Pak Ustaz, nggak usah baca, gerakkan aja mulut. Tolong cetakkan baleho sebesar ini, tulis Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Tempelkan di dekat kubur. Bagus apa nggak bagus? Bagus. Tahan 1 bulan 1 tahun, insyaallah siapapun yang lewat akan membacanya. Alhamdulillah, balehonya masya Allah, yang ada di gambar Tuan Guru, tapi yang paling besar gambarnya Ustadz Abdul Somad. Begitulah panitia haul ini membesarkan Ustadz Somad. Mereka tahu Ustadz Somad ini kurus, dibuat gambarnya besar. Permintaan saya cuma satu, tolong kalau acara ini selesai, foto ini dijaga baik-baik, jangan dibuang-buang. Saya khawatir nanti ada yang ngambil dijadikan penutup WC, dipasang bagian dalam. Nggak usah dibayangkan sekarang. Bisa dijaga dengan baik adik-adik santri. Awas jangan ada dusta di antara kita. Jadi yang kedua sampai adalah bacaan doa. Nggak usah didoakan Ustadz Somad, karena yang sampai itu hanya 3: sodaqotun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun sholihun. Ustadz ngapain doa? Ustadz kan bukan anaknya. Iya juga ya. Idza matal insan, kalau orang meninggal, inqata'a amaluhu,
yang putus itu amalnya, bukan amal orang Islam. Saya nggak paham Pak Ustadz. Oke, ini masih konsen? Oke. Kalau Abdul Somad meninggal, amal Abdul Somad putus. Yang putus itu amal Abdul Somad. Amal jamaah ke Abdul Somad putus atau enggak? Enggak. Makanya kalau ada orang mengatakan nggak usah lagi kirim doa, nggak usah lagi kirim tahlil, nggak usah lagi kirim yasin, nggak usah lagi kirim al-fatihah karena sudah putus. Balik tanya, yang putus itu apa? Dia bingung. Terus apa yang putus? Yang putus itu hubungan kita. Yang putus itu amal Abdul Somad. Adapun amal santri-santri, kalau mereka kirim al-fatihah sampai. Kalau mereka kirim doa sampai. Kalau ada orang yang ngotot, pokoknya kalau sudah meninggal putus, nggak boleh lagi, berarti jangan sholat jenazah, karena sholat jenazah itu amal orang hidup untuk orang meninggal. Allahu Akbar, al-fatihah katanya putus, nggak sampai. Allahu Akbar, solawat katanya putus, nggak nyampe. Allahu Akbar, nggak jadi. Allahumma firlahu warhamhu katanya udah putus, nggak jadi. Itu kan sholat jenazah amal orang hidup untuk orang meninggal. Sampai atau nggak sampai? Sampai. Itulah salah satu dalil. Ini ngawur ini. Yang ngomong itu bukan saya. Yang ngomong itu adalah Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, bahwa dalam sholat jenazah ada al-fatihah, dalam sholat jenazah ada sholawat, dalam sholat jenazah ada doa, dan ketiga-tiganya sampai untuk orang meninggal. Bacaan Quran sampai, doa sampai. Yang ketiga tadi apa yang kita kirimkan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Afdalu zikri, zikir yang paling afdal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih, tahmid, takbir, solawat tadi kita kirimkan. Sampai atau enggak sampai? Sampai semua ini. Sahabat melihat Nabi membelah pelepah korma, fasyaqahu nisfain, dia belah dua. Summa gharazahu, Nabi tanamkan di kubur. Nabi tanamkan satu lagi di kubur. Sahabat bertanya, lima fa'alta ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi? La'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa, Allah meringankan azabnya selama pelepah korma ini basah. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Datang Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata beliau, tasbih pelepah korma ini, pohon-pohon ini bertasbih, semua pohon-pohon ini bertasbih, kecuali pohon kelapa ini hari ini nggak bertasbih karena diikat. Tolong nanti habis acara dibuka ikatannya, nanti di akhirat dia mengadu, aku hari itu tidak bertasbih, diikat gara-gara Ustadz Somad datang. Kata Imam Nawawi, pelepah korma itu bertasbih, dan tasbihnya sampai kepada orang beriman. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tasbih orang beriman. Lebih mulia mana, orang beriman atau pelepah korma? Tengok dulu orang beriman yang bagaimana. Kalau orang beriman yang sholat, iya, tapi kalau orang beriman nggak sholat, fasik, kafir, murtad, lebih mulia pelepah korma. Makanya kalau ada suami ibu nggak sholat, pulang dari sini kasih tahu sama dia, lebih hina dari pelepah korma. Mudah-mudahan barokat haul ini suami dibukakan Allah pintu hatinya. Kalau sudah kita doakan, kita tawasul, nggak juga terbuka pintu hatinya, mudah-mudahan terbuka pintu liang lahatnya. Jangan diaminkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, begitu tadi saya sampai, tala'al badru alaina min saniyatil wada, kami pun masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar
Saya sebetulnya mau menceritakan ini agak ragu. Boleh saya ceritakan? Makanannya banyak sekali. Makanan dari mulai yang kaki 2 sampai kaki 4. Ayam, sapi, kambing ada semua. Lalu kemudian kami pun menunggu tuan guru sholat. Kami sholat dulu, iya. Begitu selesai mereka sholat, langsung acara. Nggak jadi makan. Kami tadi mohon sama tuan guru, mohon maaf, kebetulan kami tadi sudah makan. Nah, ini saya hanya bercanda aja. Kami tadi sudah makan, udah penuh, nggak ada tempat lagi, full tank. Yang mau saya ingin sampaikan adalah bahwa bacaan Quran sampai, bahwa tasbih sampai, doa sampai. Yang keempat adalah makanan sodakoh. Sampai apa nggak sampai? Sampai. Makanya kalau ada orang meninggal, kita bersodakoh, kita belikan ayam, kita belikan kambing, tapi jangan gara-gara ini lalu ngambil harta warisan, apalagi ngutang. Sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far meninggal dunia, buatkan makanan untuk dia. Kenapa? Fa innahu yusghiluhum, karena keluarganya sibuk gara-gara dia meninggal. Maka yang paling bagus kita yang bawakan makanan. Tapi kalau anaknya kaya, uangnya banyak, dia buat nasi kotak, boleh kita makan. Ini sekarang banyak orang yang nggak mau makan. Begitu dikasih makanan, saya takziah saja, makanan nggak mau, nggak boleh. Terus bungkus aja. Mana dalilnya bahwa makanan itu sampai? Sa'ad bertanya kepada Nabi, nama sahabatnya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Kalau bahasa kampung saya, happy. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Ibu saya meninggal dunia, boleh saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu menunjukkan bahwa sedekah untuk orang meninggal dunia sampai apa nggak sampai? Sampai. Lalu saat bertanya lagi, ayyus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, yang paling bagus adalah memberi air minum. Lalu saat menggali sumur, dia wakafkan. Maka kepada jamaah yang mau berwakaf kepada orang tuanya, wakaf sumur bor, wakaf tong air, wakaf ember, wakaf air, anak-anak akan mandi, berwudu, sholat, maka semua mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Kalau masyarakat nggak mau makan karena takut, maka anaknya, ahli warisnya ngomong kepada bapak ibu yang hadir takziah, ini makanan yang kami buat kotak ini bukan harta warisan almarhum, dan ini bukan pula uang pinjaman, ini murni sedekah kami dari anaknya yang kaya-kaya. Apa kalian nggak tahu, ha? Maka insya Allah makanan itu halal. Apalagi kalau diserahkan kepada fakir miskin, anak yatim, du'afa, insya Allah mengalir. Saya nggak bisa ngundang ke rumah Pak Ustadz, saya hanya bisa langsung kasih ke santri-santri. Pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa orang anak yatim di sini? Saya mau sedekah untuk almarhumah ibu saya. Di sini ada 100 orang. Saya mau kasih semuanya. Enggak, 2 orang aja. Kebetulan dia bawa nasi bungkus 2. Enggak bisa semuanya. Itu cara kita mengenang orang tua kita. Ini Ustaz Somad ini cuma ngomong ceramah aja. Ibu saya meninggal 18 Maret 2019, tanggal 11 Sya'ban. Sejak dia meninggal sampai sekarang, kami anak-anaknya tetap menyantuni 300 paket sembako tiap bulan. Ini saya sampaikan supaya jangan sampai jamaah ini ngomong, alah Ustaz Somad itu cuma ngomong-ngomong aja, jangan-jangan dia nggak buat. Saya sudah buat. Supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Yang kelima, apalagi yang sampai? Ketika sampai ke Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ada seorang sahabat mengatakan, labbaik Allahumma syubrumah,
labbaik Allahumma subrumah, saya menghajikan subrumah. Nabi nanya, subrumah itu siapa? Kata dia, subrumah itu saudara saya. Kamu menghajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Itu hebatnya orang dulu, dia menghajikan saudaranya padahal dia belum haji. Orang sekarang bolak-balik haji, saudaranya nggak makan. Itu nggak ada di sini, itu ada di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Lalu apa kata Nabi? Gitu hebatnya di Darul Hikmah. Kalau mau moto dia ngasih tahu duluan. Kalau di tempat lain dia foto pas lagi kita pose. Labbaik Allahumma subrumah, saya menghajikan subrumah. Nabi tanya, subrumah siapa? Saudara saya. Kamu hajikan dia? Iya. Kamu sudah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Ternyata ibadah haji pun sampai. Lalu kalau haji sampai, bagaimana dengan umrah? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Wawnya itu waw ataf. Kalau haji sampai, maka umrah pun juga sampai. Panjang umur, sehat badan, kita berhaji ke Baitullah. Pagi umrah, siang umrah, sore umrah, malam umrah. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh umrah berkali-kali. Abdullah bin Umar umrah 1000 kali selama hidupnya. Jadi kita mau berumrah berkali-kali, amal sahabat boleh, kita hadiahkan pahala-pahalanya sampai kepada almarhum almarhumah. Yang keenam, apa saja yang sampai? Ketika Nabi menyembelih kurban, Nabi ambil seekor kambing. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Tapi menurut mazhab Syafi'i, kalau yang meninggal itu dulu ada meninggalkan wasiat. Kalau nggak meninggalkan wasiat, nggak usah dilakukan. Tapi menurut mazhab Hambali, tanpa wasiat pun sampai. Nabi mengambil satu kambing lagi. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Nabi Muhammad. Man syahida, yang bersaksi la ilaha illallah wa bil balagh, dan menyaksikan bahwa risalah Islam sudah disampaikan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa hewan kurban sampai. Maka Bapak Ibu yang diberikan kelapangan rezeki nanti berkurban, ini untuk saya, ini untuk almarhum ibu, almarhumah ibu, almarhum ayah. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak putus dengan orang tua yang sudah meninggal dunia, insyaallah. Amin. Yang ketujuh, ini sampai berapa Pak Ustadz? Sampai waktu habis. Ustadz Somad itu kalau ceramah berapa lama? 600 ml, 60 menit. Tadi saya mulai 4:30 dan akan berhenti 5:30. 3 botol, mati kita. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Apa kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram, bahwa puasa tidak bisa ditebus dengan istighfar, puasa tidak bisa dibayar dengan taubat nasuha, wajib diqadha. Mudah-mudahan ibu sudah mengqadha puasanya. Ibu puasa kemarin tinggal, anaknya berapa hari tinggal? Waktu mengandung 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anakku, kalian satu orang, ibu kalian nggak puasa 3 bulan. Pas mau diqadha tahun keempat, adikmu lahir. Maka kalau anaknya sudah besar 4 tahun, 5 tahun, sudah bisa mengqadha, tolong ibu qadha, tolong ganti puasanya. Dan kalau belum lunas, ada catatannya yang masih tinggal, simpan dalam lemari. Meninggal dunia, anak buka-buka catatan, dia lihat ada, maka dibagi-bagi. Telepon kakak, adik, semua datang, ini acara pembagian. Mereka datang semuanya, mereka sangka bagi-bagi surat tanah. Ternyata hutang puasa 100 hari. Puasa sampai kepada orang meninggal dunia. Apalagi yang sampai?
yang sampai adalah ketika datang orang lalu dia buatkan kelas. Ini kelas 1 lantai 2 lantai, lantai 3 tiangnya sudah ada, lalu dia buatkan, saya mau selesai tabligh akbar, selesai haul, jamaah berdatangan, menyelesaikan kelas-kelas dan asrama, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu dan almarhum ayah, insyaallah, amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz pulang dari Darul Hikmah kemarin, jamaah datang beramai-ramai, nanya berapa kelas lagi, berapa asrama lagi, berapa toilet lagi. Mereka mau membangun? Enggak, nanya aja. Ibu kita mengandung, melahirkan, menyusukan, meregang nyawa, taruhannya mati. Apa balasan kita untuk dia? Waktu dia hidup kita nggak pernah buat apa-apa, sekarang setelah dia meninggal baru kita ada rezeki. Maka cara membalasnya adalah buatkan toilet, buatkan tempat wudhu, selesaikan masjid, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Apakah mobil bisa dibawa mati? Bisa, mobil ambulan. Datang ke Tuan Guru, wakafkan mobil ambulan. Saya sakit hati, waktu ibu saya meninggal, rumah sakit nggak mau ngasih mobil, mau dibawa pulang ke kampung, kata dia nggak ada. Maka setelah beliau meninggal, saya bilang yayasan kita mesti punya 1 ambulan gratis, siapapun yang meninggal, siapapun yang sakit, antar. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat saya dengan beberapa kawan-kawan alumni Azhar sekarang punya 2 mobil ambulan. Dan anehnya sekarang nggak dipakai. Kenapa? Nggak ada yang meninggal. Sakit hati kita karena orang tua kita. Jangan menjadi dendam kesumat, jangan menjadi bakhil dan marah, justru kita balaskan dengan sodakoh. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika nanti kita mati menghadap Allah, apa yang kita harapkan? Semuanya tinggal, yang mengalir adalah murid-murid, santri-santri. Betapa beruntungnya Maulana Sayyidi Syekh Tuan Guru, betapa beruntungnya orang-orang murid-murid beliau yang menyebarkan dakwah. Berapa sekolah, berapa santri, berapa murid, berapa wali murid, mengalir pahalanya, enggak putus 24 jam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, zikir, doa, haul. Mudah-mudahan walaupun kita tidak sebesar mereka, walaupun kita tidak sealim mereka, kita semua juga nanti akan didoakan oleh murid-murid, santri-santri kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada yang nanya apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi, banyak, nggak tahu, nggak apa-apa disampaikan. Yang nggak ingat bisa diulang lagi, tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Sekarang sudah masuk jam 5.30, 1 jam kita bersama. Banyak kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, kurang adab, sopan santun, membelakangi tuan-tuan guru. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan silap salah saya? Nanti kalau ada orang yang komen-komen di YouTube, itu Ustaz Abdul Somad nggak sopan, kenapa dia berdiri di depan Tuan Guru? Tolong jelaskan. Sebetulnya Ustaz Somad tadi nggak mau berdiri, Tuan Guru Bajang yang nyuruh dia berdiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan pulang dari haul ini kita dapat barokah, pulang dari haul ini kita dapat ijazah, pulang dari haul ini kita dapat istiqomah iman dan Islam.